Hari ini kita akan belajar tentang apa yang kau terima, karena kita perlu menerima sebelum kita bisa mengalirkan, saudari. Ya. Nah, kita ceritanya ini dari Daud. Ya, Anda semua kenal Daud, yaitu ini cerita ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudari. Anda tahu bahwa latar belakang Daud adalah dia menang lawan Goliat, ya, lalu diangkat jadi anak raja, menantu raja, yaitu raja saat itu Saul. Lalu kemudian Daud menjadi lebih terkenal, lebih berhasil, dan Raja Saul jadi iri, ya, dan merasa kedudukannya terancam. Maka dia berusaha untuk menyingkirkan dan membunuh Daud, saudara-saudari. Ya. Kemudian yang terjadi adalah Daud harus lari. Dia saat itu lari ke Nob. Ke Nob di situ daerahnya Saul. Ya, daerah Saul, kemudian dia nggak bisa dong tinggal di daerah Saul karena banyak mata-mata Saul yang mau kasih tahu dia akan di situ dan dia bisa segera dibunuh. Kemudian sehingga dia mau nggak mau dia lari. Dan inilah pelarian dia selanjutnya. Di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini, saudari. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Saudara-saudari, bukankah senang kalau orang bilang katanya, wih, bukankah ini Daud yang hebat, yang mengalahkan beribu-ribu musuh? Berlaksa-laksa lagi, berlaksa-laksa itu puluhan ribu, saudara-saudari, ya. Jadi bukankah dia senang, tetapi dia khawatir, dia takut. Dikatakan di ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut. Kenapa saudara-saudari dia takut? Daud pernah mengalahkan Goliat, bukan? Anda tahu Goliat adalah pahlawan dari kota Gad. Kota kelahiran Goliat adalah Gad. Daud ada di tempat musuh. Ada di tempat musuh. Sehingga ketika orang mengatakan begitu, dia mulai khawatir. Orang pada kenal dia ini. Bahaya. Nyawa dia terancam. Betul? Dan inilah yang membuat dia takut. Lalu kemudian Daud mulai berkata, dia mulai cari cara supaya dia bisa lolos. Mujizat Tuhan terjadi nggak? Nggak secara mujizat yang kita sakit jadi sembuh gitu ya, musuhnya jadi roboh, rebah. Bukan, enggak. Daud dikasih hikmat sama Tuhan. Hikmatnya apa? Hikmatnya di luar nalar, tetapi harus merendahkan diri. Dia pura-pura jadi orang gila, saudari. Kalau Anda baca 13 ayat 15, dia pura-pura jadi orang gila yang sakit ingatan. Ya, di depan mata mereka, pura-pura gila, dia gores-gores pintu, saudari. Dia air liurnya meleleh, gitu ya. Anda ngelihat betapa dia merendahkan diri, tetapi bukan hanya itu, pasti juga rupanya dia bikin supaya dia kayak orang gila. Ya, dia berantakan. Lalu kemudian meleleh. Terus kemudian bilang, Raja Akis bilang, tidakkah kamu lihat bahwa ini orang gila, mengapa kamu bawa dia kepada kita? Ini kekurangan orang gila kah kita di tempat kita? Kira-kira kayak gitu ya. Dekat aku, patutkah orang ini masuk ke rumahku? Sehingga Daud yang sudah sebenarnya ditangkap, dilepaskan. Kamu bodoh, ini salah tangkap, ini bukan Daud. Ya, tetapi Anda tahu ceritanya adalah begitu. Ya. Saudara-saudari, bukankah kadang kita nggak sadar? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu keadaan yang nggak enak, dan kita mengeluh. Tetapi sesungguhnya seperti Daud, Tuhan bawa Daud ke daerah musuh. Benar ya? Gad itu daerah musuh. Kadang Tuhan masukin kita ke daerah yang nggak enak, ke situasi nggak enak, untuk menghindarkan kita dari musuh yang lebih parah. Musuh yang lebih gawat buat Daud adalah Saul. Dia punya kemampuan untuk membunuh, dan yang penting adalah Saul itu berketetapan untuk membuat Daud tidak menggenapi panggilan Tuhan menjadi Raja Israel. Daud sudah diurapi menjadi Raja Israel, tapi belum menjadi Raja, tetapi sudah diurapi oleh Tuhan. Sehingga Saul lah yang punya keinginan untuk menghentikan tujuan Tuhan buat Daud. Ini musuh yang lebih besar buat Saul, buat Daud, ya.
Oleh sebab itulah, Daud bukannya suatu kebetulan kalau Tuhan bawa ke Gad. Dan Daud itu berani, orang yang berani menghadapi. Dan saya bilang itu hikmat ilahi. Kalau dia ada di kota-kota yang dikuasai oleh orang Israel, dia gampang ketahuan. Tapi kalau dia ada di tempat musuh, Saul pun susah menangkap dia. Benar kan? Hidup kita perlu berani. Tetapi hidup kita juga harus jangan sekedar komplain sama Tuhan. Kadang-kadang kita masuk ke daerah yang gak enak, situasi yang gak enak, sesungguhnya Tuhan meluputkan kita kepada keadaan yang lebih gawat. Semua kita nggak tahu aja. Benar nggak? Nah, inilah yang kita harus mulai pelajari. Jangan hidup itu hanya sekedar dilalui doang, tetapi kita mulai percayai Tuhan. Mempercayai Tuhan kayak begini, saudara. Mungkin Anda dan saya saat ini pada kondisi keadaan yang nggak enak. Tetapi jangan komplain. Hadapin. Keadaan yang nggak enak saat ini, justru kadang-kadang adalah sedang meluputkan kita kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih berbahaya, yang menggagalkan tujuan Tuhan buat hidup kita. Oke ya? Nah, di dalam keadaan kayak begini, saudara-saudari, Daud luput kan dari ditangkap oleh Raja Gad ini, si Akis, Raja Akis ini, ya di kota Gad ini. Lalu lewat ini pula dia membuat mazmur banyak sekali. Dia ada bikin mazmur, tetapi mazmur yang ketika dia buat dalam kondisi begini menjadi mazmur yang inspiratif, yang sungguh-sungguh memperlihatkan untuk diberikan kepada kita, bukan buat Daud aja, ya. Karena Tuhan tahu kita pun kadang kondisinya seperti Daud. Dan salah satu mazmur yang Daud ciptakan adalah yang Tuhan tulis melalui Daud lewat keadaan, pengalaman Daud adalah Mazmur 56, saudari. Kita akan belajar lewat Mazmur 56 ini, ya. Dan dalam Mazmur 56, Anda akan melihat bagaimana ada beberapa bagian. Ada bagian yang di Mazmur itu adalah yang menghambat kuasa Tuhan, ada bagian yang mengalirkan kuasa Tuhan. Kita akan melihat dulu, karena manusia kadang-kadang nggak sadar. Untuk menerima aliran Tuhan, kita harus menyingkirkan dulu yang menghambat. Ya, menyingkirkan dulu yang menghambat, baru kita bisa menerima aliran Tuhan. Anda dan saya bukannya nggak mau diberkati Tuhan. Tuhan selalu mau memberkati Anda, dia sayang kita. Tetapi kadang-kadang banyak sekali yang menghambat. Benar ya? Nah, kita akan belajar, kita akan melihat apa aja sih yang menghambat kita. Dari Mazmur ini, ya. Nah, Mazmur 56 ayat 1-3 adalah bagian yang ditulis yang memperlihatkan apa saja yang menghambat. Di sini dikatakan untuk pemimpin buduan menurut lagu merpati di pohon terbantin yang jauh, diktam dari Daud, ya Mazmur dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gad yang tadi, ya. Kasihanlah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi aku dan menghimpit aku, seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Yang memerangi dia bukan orang Filistin aja, tetapi Saul pun, ya bangsa dia pun, orang-orang yang mau menjilat Saul pun ngejar dia, saudari. Lalu di ayat 6 dan 7-nya juga sama, ini juga ya karena kita ngelihat ayat 1-3 itu tentang yang menghambat, kemudian ayat 5 tentang yang melancarkan, yang mengalirkan kuasa Tuhan, 6-7 menghambat lagi. Karena manusia itu Tuhan tahu, nggak langsung sekali dikasih tahu tuh bisa, saudari. Maka diajari. Jadi kalau Alkitab bilang begini, ini yang menghambat, kemudian ada ayat selanjutnya, ini yang membuat kamu lancar, terus ada yang menghambat lagi. Terus Tuhan kasih tahu lagi yang melancar. Itu artinya Tuhan baik, sabar sama kita. Dia tahu kita nggak sekali dibilangin langsung. Kita udah dibilangin, nih jangan yang menghambat, harus pakai yang bikin Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan lancar. Kita pakai lagi yang menghambat. Tapi Tuhan nggak berhenti sama kita. Dia kasih tahu lagi. Artinya apa? Anda sedang dituntut. Bukan dituntut. Itulah keindahan firman Tuhan, saudara-saudari. Ya, Anda di dalam mengikuti Tuhan, itu bukannya dituntut, tetapi dituntun. Kalau dituntun, kadang kita gagal lagi. Seringkali kita tuh jatuh. Bukan Anda aja, saya pun seringkali gagal lagi. Tetapi ada tuntunan Tuhan. Tuhan suruh lagi, bangkit lagi. Bangkit lagi. Maka Anda ngelihat 1, 3, 6. Di tengahnya ada 4 dan 5. Kemudian ada 6, 7, 4, 5. Nanti kita ngelihat itu yang mengalirkan kuasa Tuhan. 6, 7 yang menghambat. Lalu kemudian 8 sampai 12 yang mengalirkan kuasa Tuhan.
Jadi seolah saudara bukannya itu, tetapi memperlihatkan hati Tuhan yang mau menuntun. Anda nangkep? Saya sedang menyampaikan pribadi Tuhan, bukan menyampaikan khotbah. Menyampaikan pribadi Tuhan yang luar biasa, saudari. Ya. Nah, kita akan melihat satu persatu ayat demi ayat ini. Akan lebih detail. Di ayat 1 ayat 3, ayat 1 dikatakan, pemimpin biduan dari merpati di pohon tarbantin yang jauh. Saudari, bahwa ini adalah terjemahan lainnya adalah merpati yang membisu yang dari daerah yang jauh. Lihat, kata pembukaannya aja, merpati yang bisu. Anda bayangkan keadaan Daud. Bayangkan keadaan Daud, dia lari. Waktu dia lari, dia nggak sempat bawa apa-apa. Nggak ada yang ngikutin dia. Keluarga pun nggak. Dia merasa sendirian. Dan dia nggak seperti bisu, dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa curhat ke siapa-siapa, saudara. Dan semuanya jauh, keluarganya jauh, pertolongannya jauh. Jadi Anda ngelihat di sini, Daud itu merasa sekali bahwa dia itu sendirian, nggak ada yang peduli. Dan inilah sikap yang menghambat kuasa Tuhan. Banyak dari kita hari-hari ini ketika ngadepin masalah, tekanan, belum beres, lalu kita merasa sendirian karena kita melihat pada manusia. Daud melihat pada manusia, nggak ada orang-orang. Musuhnya, orang Filistin mau tangkap dia, musuhnya Saul mau, bukan musuh ya, dia terluka sekali sama Saul. Saul itu dianggap sebagai raja yang dia layanin, dia mengabdi buat Saul sepenuh hati, tetapi Saul malah mau bunuh dia. Anda terluka nggak? Kalau dalam keadaan Saul itu, Daud, ya, dengan tindakan Saul, pasti terluka. Jadi, kehidupan di dunia itu penuh dengan luka, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang belum sempurna. Ya, benar? Dan kadang-kadang di luka inilah kita main di perasaan, bukan main di iman. Kita merasa sendiri. Ketika kita merasa sendiri, iblis masuk. Lu nggak ada yang peduli. Lu nggak ada yang tahu keadaan lu. Saudara-saudari, manusia mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Amin. Lalu kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, kita cepat di ayat 2 dan 3. Kita mulai ayat 23 sampai 67. Tadi Anda sudah baca, saya hanya melihat bagian-bagian yang perlu kita lihat ya. Di ayat 2 dan 3 dan 6 dan 7 yang tadi ayat-ayat yang menghambat kuasa Tuhan, ya. Anda melihat di sini bahwa kata-kata yang dipakai Daud, lihat. Yang kata-kata yang saya kasih warna biru, ya. Orang-orang menginjak-injak, orang-orang memerangi aku, orang-orang mengimpit aku, orang-orang diulangi lagi, menginjak-injak aku. Ketika kata-kata buruk diulangin, dampaknya akan lebih besar, saudara. Aduh, itu orang jahat amat sih, dia begini. Kita ulangin lagi, itu orang jahat sekali. Nggak ada yang kayak begitu. Itu akan terus makin membuat hati Anda terluka dan marah. Jadi ini dia yang terjadi. Betapa di sini Daud kasih unjuk betapa dia ini manusia biasa, seperti Anda dan saya. Dan lewat firman mau ngajarin kita, mau tuntun kita. Orang-orang memerangi aku. Artinya apa? Nggak ada tuh yang pro sama aku, nggak ada yang bela aku. Diulangin lagi, di ayat 6 dan 7-nya. Mereka mengacaukan aku, mereka bermaksud jahat, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati, dan yang terakhir, mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudari, semakin kita berfokus pada yang buruk, maka akhirnya akan masuk kepada yang paling terendah. Mereka mau mengambil nyawaku. Benar nggak? Dan dia bless you. Ya. Kemudian dia bilang, sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi setiap waktu, setiap jam tuh selalu ada orang yang buruk. Saudara, ini bukan cerita Daud, ini cerita kita. Bukankah kita sering sekali dalam kehidupan, sepanjang hari, ya, yang kita pikirkan adalah perbuatan orang ataupun keadaan negatif, keadaan buruk yang kita alamin. Hal-hal yang menghimpit kita, hal-hal yang menginjak kita sehingga kita seolah nggak bisa bangkit. Hal-hal yang membuat kita juga merasa hidup kita udah nggak ada artinya lagi. Halo? Anda ngalamin? Teman-teman merendahkan Anda, nggak ada di pihak Anda. Anda merasa mereka kurang menolong Anda.
Dan ketika kita mulai terus memikirkan yang buruk, akhirnya sepanjang hari, akibatnya kita tidak lagi punya semangat hidup. Itu yang disebut depresi. Masih hidup, tapi nggak punya semangat hidup. Jiwanya udah nggak ada semangat lagi. Saudara, hal lain yang menghambat kuasa Tuhan adalah ketika kita fokus pada keadaan buruk. Ataupun saya bilang skenario. Keadaan buruk itu mungkin kita alami, tetapi skenario buruk itu belum tentu. Yang membuat kita tertekan lebih banyak pada skenario buruk daripada keadaan buruk. Karena skenario Anda tahu ya, kita sebelum keadaan belum terjadi, tapi kita sudah bayangkan yang buruk itu terjadi. Waduh, nanti bagaimana kalau aku nggak punya uang? Belum terjadi. Aduh, bagaimana nanti kalau aku sakit? Belum terjadi. Saudara-saudari, kita harus tahu dulu, untuk menerima aliran Tuhan, kita harus singkirkan yang menghambat dulu. Bukan Tuhan nggak mau kasih, kitanya yang menghambat. Fokus kita pada skenario buruk. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Anda ngelihat di ayat yang sama, tapi yang dibiruin berbeda sekarang. Anda lihat, perhatikan nggak? Tadi kan perbuatan memerangi, diinjak-injak segala ya. Tetapi sekarang Daud juga mau melihatkan di sini, firman Tuhan kasih lihat ya. Orang-orang, banyak orang, mereka orang-orang. Jadi dengan kata lain, mereka ini tahu nih, orang-orang ini adalah bicara manusia ataupun flesh daging, saudara-saudari. Orang-orang mewakili adalah flesh daging. Anda dan saya benar kalau ngomong bahwa, kalau orang-orang berarti orang-orang di sekeliling saya. Benar. Tetapi ada dua sisi. Bukan hanya sekeliling Anda, tetapi juga orang-orang termasuk diri kita. Kita pun orang-orang. Anda orang bukan? Ya, puji Tuhan, Anda orang. Jadi saya ngomong sama orang. Ya, jadi kita orang. Jadi sekeliling kita dan diri kita, ketika kita fokus pada manusia, sekeliling kita dan diri kita sedang menghambat kuasa Tuhan. Kita kadang lebih sering juga, bukan lebih sering, kadang-kadang kita ngelihat manusia, dia itu nggak bakal bisa mau nolong saya lah. Kita juga melihat pada diri kita, saya bukan siapa-siapa, saya nggak mampu lah. Saya udah berkali-kali gagal. Kita ngelihat pada diri kita, saudara. Dan juga yang namanya manusia itu masih pakai flesh, daging. Jadi dagingnya adalah manusia sendiri, tetapi juga ada kedagingannya. Kedagingan kita kadang menghambat kuasa Tuhan. Amsal bilang, peliharalah apa? Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar kehidupan. Kehidupan bukan dari luar, dari dalam. Daging kita ini kadang memenuhi hati kita. Keinginan daging, serakah, iri hati, benci, ya, lalu nafsu segala. Ini dia yang kadang kita harus mulai singkirkan juga. Kadang-kadang orang-orang itu bukannya di sekitar kita, tetapi diri kita sendiri. Anda ngerti? Ya, ini bukan buat Anda saja, tapi juga buat saya. Jadi bukannya saya mau sentil Anda, enggak, sama-sama gitu. Bukan mau sentil, ini supaya kita dapat aliran dari Tuhan yang lancar. Amin ya. Anda nggak marah sama saya kan? Nah, ya. Terus kemudian saudara-saudari, ya ini juga, salah pencet. Jadi kita, saudari, yang menghambat kuasa Tuhan, yang ketiga adalah kita fokus pada manusia, pada hal kedagingan. Oke ya? Lalu ada lagi nggak yang keempat? Ada. Ya, yang keempat di sini di ayat 23, lihat situ ya. Kasihannya aku Allah, kemudian tadi udah Anda sama baca hal yang sama tadi. Dari ayat 23, kemudian 7 ya, 6-7 ya, sama ini ya. Lalu kemudian dikatakan, yang dibiruin, katakan, banyak, bahkan orang yang memerangi aku dengan sombong. Orang yang memerangi Daud saat itu dikatakan dengan sombong. Kamu siapa sih? Misalkan gitu ya. Aku nih punya kekuatan, pasukan yang luar biasa. Tujuan orang sombong
berat sama kita, bahasa Inggrisnya gitu ya, itu adalah untuk membuat hati Anda ciut. Benar? Ketika orang sedang menyombongkan sesuatu kepada Anda, dia sombongin kekayaannya, misalkan kecantikannya, tujuannya sebenarnya membuat hati Anda ciut. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak cantik, saya nggak hebat, saya nggak banyak, nggak ada kekayaan. Ketika dia sedang menyombongkan. Jadi yang sedang dipermainkan adalah perasaan Anda. Benar ya? Yang sedang dipengaruhi ketika orang nyerang adalah perasaan Anda. Dan apa yang terjadi di sini adalah kesombongan itu intinya adalah begini, saudara. Kadang kita pikir sombong itu adalah datang dari luar. Kadang-kadang enggak. Sombong itu kadang datang dari dalam juga. Kalau orang lain sombong, kita sadar. Tetapi kalau kita sombong, kadang kita nggak sadar, saudara. Anda sombong nggak? Sombong. Sombong sekali, Pak. Gitu. Kenapa? Nih, kadang kita mau ngatur sendiri. Sombong merasa dia pegang kontrol. Dia lebih hebat. Ketika orang sombong kan, Anda saudara dia bilang, gue punya uang nih, gue punya harta segini. Dia sedang menyombongkan, berarti apa? Dia punya kendali atas kebutuhan finansial, sehingga nggak perlu takut. Ya, itu sedang mengendalikan diri. Orang sombong kayak begitu. Kita pun juga sombong. Kadang kita ngatur Tuhan. Kita mau ngatur Tuhan, kita kasih tahu Tuhan, cara Tuhan nolong saya harus begini. Ya, kalau nggak kayak begini, Tuhan nggak hebat. Kalau nggak kayak begini, Tuhan nggak jawab doa saya. Benar nggak? Siapa yang sering melakukan itu dan masih melakukan? Ya, Anda sombong. Sama-sama, sesama orang sombong. Iya, jangan kita saling menuduh. Ya, kita bawa ke Tuhan saja. Oke? Nah, jadi saudara-saudari, sombong itu ada di dalam emosi kita. Sombong adalah mau memegang kendali dengan kemampuan, kekuatan, pikiran sendiri. Kadang Anda ngelihat Daud mengalami, pasti Daud adalah manusia. Dia juga pasti bingung sama Tuhan. Tuhan, aku ada di daerah Saul, daerah Israel, aku nggak aman. Sekarang aku ada di daerah sini pun, aku nggak aman juga. Dia maunya semua beres langsung tiba-tiba. Mungkin kayak gitu yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan, segeralah. Daud berkali-kali semua, Tuhan cepet nih, segeralah tolong. Padahal Tuhan kadang nggak mau segera, Tuhan mau proses. Kita sering sekali mau, Tuhan, kalau bisa saat ini juga, jamah, bikin mujizat. Kadang Tuhan maunya proses. Kita sombong, kita nggak bisa Tuhan, harus kayak ini juga, harus mujizat. Tuhan maunya proses. Saya bukan bilang mujizat nggak ada. Tetapi kadang yang menghambat diri kekuasa Tuhan adalah kita mau ngatur. Dan itu adalah kesombongan. Kesombongan main di emosi, saudari. Jadi bukan hanya sombong, emosi kita juga ini hanya mewakili. Sombong ini mewakili emosi. Anda nangkep hubungan sombong dengan emosi kan ya? Ya, yang ngangguk-ngangguk hanya Ella, jadi yang lain mengerti. Mudah-mudahan ya kita semua ngerti. Jadi yang menghambat, sesungguhnya yang menghambat adalah emosi kita. Alkitab Amsal ini saya tambahin. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Di mata Tuhan orang sabar. Orang sabar itu bisa mengendalikan emosi. Orang yang bisa menguasai diri itu menguasai emosi. Melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota itu prajurit, pahlawan, saudara-saudari. Tapi orang sabar, orang yang mengendalikan diri lebih daripada pahlawan, daripada prajurit. Prajurit menggunakan otot, ya kan? Tetapi orang sabar nggak perlu otot. Nggak perlu otot, saudara. Orang sabar butuh latihan. Otot perlu latihan, orang sabar pun perlu latihan, saudara. Ya, Anda harus sabar, perlu latih, gagal, ulangin lagi. Karena Tuhan tahu kita itu nggak sekali bentuk. Tetapi juga dong, jangan ngatur Tuhan, segera, saat ini. Tetapi izinkan Tuhan, lakukan. Nah, jadi Anda melihat hal lain yang membuat kita ditahan kuasa Tuhan, menghambat kuasa Tuhan, adalah membesarkan ataupun dikuasai emosi. Sombong adalah bagian daripada emosi. Dan selain daripada sombong, ya bagian emosi adalah kesedihan. Banyak orang
karena membiarkan dirinya self pity, mengasihi diri. Jadi sedihnya berlebihan. Aduh, saya paling malang, Bapak. Saya paling buruk keadaan saya. Ya, kadang-kadang kita mengadu keadaan yang paling buruk siapa di antara kita dan teman kita. Gitu, ya. Dan itu sedang memainkan perasaan. Saudara, jangan adu paling buruk keadaan. Ya, jangan adu, siapa yang paling buruk keadaannya, siapa yang paling menderita. Jangan, ya. Kita bukan diciptakan Tuhan untuk menderita. Tetapi kita diciptakan Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Sebab itu, walaupun perasaan kita bilang apapun juga yang nggak enak, jangan dikuasai, jangan dibesarin. Boleh mengalami perasaan, tetapi jangan dikuasai. Amin? Ya. Nah, sekarang tadi ada 4 yang menghambat kuasa Tuhan. Paling tidak dari Mazmur 56, dari pengalaman hidup Daud, dari keadaan jiwa Daud. Nah, kalau itu sudah disingkirkan, maka mulailah kuasa Tuhan mengalir, saudari. Kita akan melihat apa yang membuat kuasa Tuhan mengalir. Jadi ada bagian 1 sampai 3 menghambat. Ya, 6, 7. Nah, mulai ayat 4, mulailah Daud terbuka melihat dan dituntun Tuhan. Dikatakan, kita baca sama-sama ayat 4. Haleluya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut itu menunjukkan reaksi emosi. Tuhan gak larang Anda punya emosi takut. Karena itu normal. Dapat kabar yang gak enak, langsung, kayak nusuk di hati. Iya kan? Tiba-tiba dapat kabar yang gak enak, langsung dapat, kayaknya, ada awan kelabu. Kita jadi down. It's normal. Tetapi di sini katakan, waktu aku takut, aku ini percaya. Percaya ini adalah reaksi iman. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengerti Anda punya reaksi emosional, tetapi Tuhan mau Anda mulai mengalihkan kepada reaksi iman. Karena di sini, waktu aku takut, aku ini percaya. Waktu aku takut, aku memilih percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, ini yang Tuhan mau. Ganti reaksi emosi dengan reaksi iman. Kita bereaksi secara emosional, itu lumrah, kita manusia. Tuhan bukan suruh kita menyangkal kita nggak ada emosi. Tetapi Tuhan nggak suruh bahwa Anda nggak bisa marah, Anda nggak bisa sedih. Bukan. Tapi ketika Anda marah, ketika Anda sedih, segera ganti reaksinya. Dengan reaksi iman percaya kepada Tuhan. Amin? Kemudian kita ngelihat di ayat 5-nya. Tadi ayat 4, sekarang ayat 5-nya. Kita baca sama-sama. Kepada Allah yang firman-Nya, kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudari, lihat. Ketika dia mulai memilih untuk mengganti reaksinya dengan reaksi iman, reaksi emosi dengan reaksi iman, dia lanjutkan. Dia nggak berhenti di situ. Kepada Allah, dia katakan, yang firman-Nya bukannya dia percaya, tapi dia puji. Nggak cukup percaya, puji, saudara. Ya, kepada Allah yang aku puji. Artinya apa? Artinya dia sangat menghargai firman Tuhan. Yang membuat kita menerima aliran kuasa Tuhan adalah ketika kita mulai menghargai firman Tuhan. Kita memuji firman Tuhan, bukannya, firman Tuhan luar biasa ya. Enggak, kita menghargai. Bagaimana cara kita menghargai firman Tuhan? 1 adalah pilih untuk percaya. Karena percaya itu pilihan, saudari. Percaya kadang-kadang bukan datang dari perasaan. Perasaan itu reaksi awal kita. Tetapi reaksi iman bukannya lewat perasaan, lewat pilihan. Kepada Allah aku percaya. Dengan kata Daud, emosinya, perasaannya takut, tetapi pilihannya percaya. Menghargai Tuhan, menghargai firman Tuhan adalah dengan memilih untuk percaya. Kebaca ya, kuningnya ya, memilih untuk percaya. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Dia pilih.
Bukan karena dia ngerti, bukan karena perasaannya nyaman, enak, tetapi karena dia mau memilih. Dan ketika Anda memilih kebenaran itu firman Tuhan, maka Anda menempatkan hukum-hukumnya di hadapanmu. Jadi begini saudara, saya mau kasih gambaran begini. Kalau misalkan Anda telah memilih, Anda mau pergi nih ke Cawang misalkan ya, Anda masih ke Cawang. Lalu Anda memilih masuk lewat tol, bukan lewat jalan dalam kota gitu ya, masuk dalam tol. Maka Anda pilih kan? Anda bayar, pilih. Lalu Anda mesti ikutin nggak jalan itu, jalan tol itu? Mesti ikutin dong. Nah itu dia ketika Anda memilih, maka jalan itu, kebenaran itu harus ada di depan Anda. Anda harus ikutin terus. Ngerti nggak ngerti, macet, atau nggak macet jalan itu ya, Anda terus ikutin karena udah pilih masuk tol. Anda nggak masuk jalan-jalan yang tikus di dalam kota. Ketika Anda memilih kebenaran firman Tuhan, Anda ngerti nggak ngerti, Anda berketetapan untuk mengikuti, untuk taat. Itulah pilihan, saudara. Amin. Ketika Anda memilih juga untuk menikah dengan seseorang, pasangan hidup Anda, maka orang itu mau bagaimanapun juga, Anda akan tetap setia. Anda akan tetap stick sama orang itu. Kayak begitu, saudari. Inilah pilihan yang menghargai. Inilah pilihan yang menghargai. Ketika Anda memilih untuk menerima Yesus, Anda bukan hanya menerima pribadinya, tetapi Anda menerima juga firman-Nya. Karena Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis. Anda bukan hanya terima Yesusnya sebagai pribadi, tetapi Anda terima juga firman-Nya sebagai otoritas kita. Kita mau ngerti nggak ngerti, kita telah pilih. Ikutin itu. Amin? Kemudian, saudara-saudari, sesudah kita memilih, maka kalau kita menghargai, kita harus deklarasikan. Nah, apa maksudnya deklarasikan? Kita melihat dalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan begini, namun karena kami memiliki roh iman. Iman bukan di perasaan. Iman adalah roh, saudara-saudari. Banyak orang nggak sadar karena nggak baca firman secara detail ataupun secara teliti. Iman bukan main di perasaan. Perasaan Anda bisa takut, tetapi iman Anda tidak dikuasai perasaan Anda. Jadi ketika aku takut, bukan berarti iman Anda nggak jalan. Ketika Anda menyadari iman itu adalah roh. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, aku memilih percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara-saudari, mendeklarasikan adalah memperkatakan, membuat kesadaran kita adalah kesadaran apa yang dikatakan firman. Anda bukan berkata buat orang lain. Orang lain Anda ngomong sendiri, disebut gila. Iya kan? Jadi orang gila lagi. Saudara, kita bukannya berkata-kata buat orang lain. Kita berkata-kata karena membuat jiwa kita jadi sinkron dengan firman. Karena ketika Anda memilih firman Tuhan, jiwa Anda belum tentu. Anda memilih karena iman, ada roh iman. Perasaan Anda, jiwa Anda itu belum tentu. Oleh sebab itu ketika Anda mendeklarasikan, jika Anda berkata kepada jiwa Anda, kepada pikiran Anda, pada perasaan Anda, harus percaya apa yang ditulis firman. Harus dengar apa yang ditulis firman. Harus pegang apa yang ditulis firman. Amin. Sebab itu ketika Anda bilang, saya orang Kristen doang, puji Tuhan Anda sudah diselamatkan, tetapi Anda bisa nggak menerima kuasa yang membuat Anda berkemenangan di dunia ini. Anda mulai harus baca firman, karena firman itu berharga, lalu mulai berkata, memperkatakan kepada diri Anda, nggak usah kasih tahu orang. Kecuali kalau Anda sedang menghibur orang, sedang membangun orang tersebut, kasih tahu firman. Tapi kalau nggak buat diri kita, Anda mulai ngomong, perkatakan, ngomong sendiri boleh, ya dalam hati boleh, tapi artinya Anda sedang mendeklarasikan, hey jiwaku, dengar ya, ini yang benar, ini yang berlaku, kebenaran firman Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa yang kata dunia. Kalau Anda sering lakukan itu sepanjang hari, maka
aliran kuasa Tuhan itu mengalir luar biasa, saudara. Damai sejahtera, sukacita, kuasa, mujizat Tuhan mengalir luar biasa. Tetapi masalahnya adalah, kadang kita nggak sadar kita dipermainkan dengan perasaan. Kita pikir iman itu perasaan. Ayo, jangan takut, percaya, percaya, percaya. Perasaan kita masing bimbang-bimbang. Perasaan harus dikendalikan. Anda mulai perkatakan, aku punya roh iman yang dibagikan, yang diberikan oleh Yesus. Maka sekarang aku perkatakan firman. Hai jiwaku, tunduk pada firman. Dengar firman ini. Ini yang berlaku bagi aku. Ini yang menghidupkan aku. Jangan Anda mulai katakan, aduh sakit ini, aduh nggak bisa sembuh, aduh bagaimana nih dokter udah nggak ada obat. Anda mulai perkatakan gitu dari manusia. Ya, saya mulai perkatakan firman Tuhan. Apapun juga, belum terjadi, nggak ada masalah. Bukan tentang terjadinya, tetapi kemarin kita belajar tentang bejananya. Aku jadi orang yang memegang firman, orang yang beriman, saudara. Lalu kemudian, sesudah Anda memilih untuk percaya, Anda mendeklarkan, kemudian Anda hidupi. Hidupi. Karena nggak bisa gitu aja. Dan untuk menghidupi aja kita butuh latihan. Tuhan baik loh. Kita nggak dituntut langsung. Saya nggak sempurna sama sekali kan. Sama, makanya enak kalau ngomong kayak begini. Sesama orang yang belum sempurna, boleh saling ngomong, saling menasehatin gitu ya. Anda nasihatin saya juga boleh. Gitu. Saya ngomong mana juga boleh. Karena kita sesama orang yang belum sempurna kan. Ya. Nah, saudara, kita harus hidupin. Kita belajar menghidupinya. Dampaknya apa, saudara, menghidupi? Ayub berkata begini. Ayub tuh orang yang terkenal menderita luar biasa. Tetapi juga dia dikenal orang yang dipulihkan Tuhan luar biasa. Dan gak ada yang terlambat dipulihkan Tuhan. Ayub katakan begini, tapi terjemahannya pakai terjemahan lain ya. Ini AMC, gitu. AMC saya nggak tahu teman-teman. Tapi kira-kira yang terjemahan lain juga hampir mirip, saudara. Dikatakan begini, you will also decide and decree a thing, and it will be established for you, and the light of God's favor will shine upon your ways. Terjemahan Indonesianya, engkau akan menentukan, decide menentukan dengan lewat pilihan. Karena apa yang kau pilih, itu yang menentukan. Kamu pilih nggak percaya firman? Oke, saya pilih. Maka saya decree, saya akan tetapkan, saya akan deklarasikan, tetapkan, deklarasikan, saya tetapkan, itu yang menghidupkan saya. Itu kira-kira ya. And it shall, dan itu akan dilakukan bagimu. Maka firman itu akan menghidupi kamu. Kita bukan hanya menghidupi firman, tapi kita dihidupi oleh firman. Caranya bagaimana? Dikatakan, ya, the light of God's favor, lewat cahaya, sinar, kemurahan, karunia itu kemurahan Allah yang menyinari jalanmu. Kemurahan Tuhan akan menyinari kita di setiap langkah kita. Amin, saudara-saudari. Jadi, ketika kita menghargai firman Tuhan, paling nggak emang harus kita baca dong. Kalau kita nggak baca, apa yang kita deklarasikan? Tapi pilih untuk percaya, walaupun secara logika, ini nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal, bilu-bilu Yesus menyembuhkan aku. Nggak masuk akal. Emang nggak lah, kalau masuk akal, artinya firman Tuhan levelnya sama sama kita. Tapi kan firman Tuhan super natural, di atas natural, jadi nggak bisa masuk kita logika kita, ya, nggak masuk akal nih. Beri maka kamu akan diberi, nggak masuk akal. Kalau saya beri saya berkurang. Firman Tuhan kalau dimasukin ke sini nggak masuk, tapi kita pilih untuk percaya. Kita deklarasikan, hey, beri maka kamu akan diberi. Lalu kita hidupin, saudara-saudari. Ini bukan khotbah perpuluhan. Tetapi ini khotbah tentang tuntunan untuk menerima kuasa Tuhan. Amin. Ya. Dan kemudian maka kita akan melihat itu akan menghidupi kita. Dan kita juga mau hidup dengan kebenaran firman Tuhan itu. Amin ya. Jadi inilah yang Tuhan kasih kita. Hargai firman Tuhan dengan percaya, deklarasikan. Deklarasinya untuk kita ya. Jangan buat untuk, kasih tahu orang. Bukan. Untuk kita. Kenapa? Jiwa kita ini perlu tunduk sama firman Tuhan. Hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Anda masih semangat? Belum kemana-mana pikirannya? Ya. Oke, yang ketiga, saudara-saudari. Di ayat 9 dan 10.
Tadi kan 6 sampai 7-nya down lagi, Daud ya. Nah, itu normal, itu kasih unjuk, Tuhan kasih unjuk, kamu dituntun, nggak apa-apa, kadang-kadang nggak langsung. Ya. Ayat 9-10, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua kalau kau daftarkan maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saudara, ketika Daud ngomong bahwa air matanya ditampung dalam kirbatmu, saudara-saudari dengan kata lain, kirbat itu adalah sesuatu yang penting sekali. Kirbat itu adalah ya, dalam saat itu kirbat itu kantung yang spesial, yang penting, yang dibuat menaruh yang menaruh sesuatu yang berharga. Ketika air mata kita ditaruh di tempat yang berharga di mata Tuhan, artinya apa? Artinya Anda berharga sekali. Keadaan Anda, kehidupan Anda penting bagi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Anda. Oleh sebab itulah kita butuh bersandar pada kasih-Nya. Karena Tuhan mau kasih unjuk, Dia mengasihi kita sekali. Nah, kadang-kadang kesadaran kita adalah, bagaimana saya mengasihi Tuhan? Kalau saya nggak mengasihi Tuhan, Tuhan nggak akan memberkati saya. Saudara-saudari, perjanjian lama bilang kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu dan pikiranmu. Mampu nggak kita? Kalau mau jujur nggak. Tapi perjanjian baru nggak bilang kayak begitu. Perjanjian baru bilang, kita mengasihi Tuhan karena Dia mengasihi kita lebih dulu. Kita alami dulu, kita ngerti, kita tahu, sadar, benar-benar sadar, Tuhan sangat sayang saya. Maka nanti kita akan timbul tuh, ya, kasih kepada orang tersebut. Saudara-saudari, saya sering diceritain bahwa zaman dulu, gitu ya, zaman papa mama saya, bukan zaman sekarang, orang sering dijodohin, apalagi orang Chinese gitu ya, sering dijodohin. Waktu mereka menikah, belum pernah kenal, gitu. Jadi nggak kenal, baru aja akhirnya dijodohin menikah, gitu. Ya, tetapi kenapa bisa langgeng sih? Jadi ketika walaupun belum kenal, baru dikenalin, dijodohin gitu ya, baru dikenalin. Karena suaminya sangat sayang dia, akhirnya istrinya balik mengasihi. Ya. Nah ini juga sama. Tuhan nggak mau Anda tuh dipaksa, kalau nggak mengasihi Tuhan akan dihukum. Enggak. Tuhan mau Anda merasakan kasih-Nya, sehingga nanti otomatis Anda mengasihi Dia. Bagaimana kita bisa hidup dengan mengandalkan kasih Tuhan, kalau kita, saudara-saudari, nggak sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu kita mulai bilang, Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya, kok kenapa hidup saya nggak enak? Nah, tadi kan dibilang dulu, kita hargai firman, kita lihat firman dulu. Firman bilang satu-satunya bukti Tuhan sangat mengasihi Anda adalah Dia mati buat Anda dan saya ketika kita masih berdosa. Itu satu-satunya bukti. Masalah bukan datang dari Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang kasih Anda masalah. Tapi Tuhan, musuh yang paling bahaya, yang membuat Anda bisa masuk neraka, terpisah, kekekalan dalam penghukuman, Tuhan Yesus sudah kalahkan musuh paling besar itu. Sehingga Anda nggak perlu takut. Itulah bukti kasih Dia paling besar buat kita, bukti yang terbesar atas kasih-Nya kepada kita. Dia sudah buktikan, Alkitab bilang gitu, satu-satunya bukti adalah, 1 Yohanes katakan gitu, inilah kasih, bahwa Dia mati buat Anda dan saya. Bukan karena keadaan enak, kehidupan nyaman, bukan itu. Alkitab bilang gitu, makanya Anda mulai harus percaya dulu pada firman, lalu hidupin. Kalau keadaan saya jadi susah, bukan berarti Tuhan tinggalin saya, bukan Tuhan nggak kasih saya. Karena Tuhan sudah mati buat saya, itu bukti satu-satunya, otentik, nggak bisa disingkirkan, nggak bisa didinai bahwa Dia mengasihi saya. Sebab itu, bersandarlah pada kasih Tuhan. Ketika Anda mulai menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, maka Daud bilang, aku yakin Allah memihak aku. Walaupun keadaan masih nggak enak. Daud ketika dia lolos nggak ditangkap oleh Raja Akis di orang Filistin di Gat itu. Tetapi apakah dia hidupnya udah enak? Ya, masih diuber-uber sama Saul. Masih nggak enak. Tetapi dia bilang, tapi aku yakin Allah berpihak kepadaku. Semakin kita mengadari kasih Tuhan,
kita tahu Tuhan akan bela kita. Tuhan akan berpihak buat kita. Amin. Ya, jadi mulailah bersandar pada kasih Tuhan. Kasih, kita langsung aja, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir nih, saudara-saudari, perlu perhatian khusus. Ya, saya butuh ini semua. Tadi yang saya katakan, Mazmur 56 ini, ya, Mazmur 56, saudara-saudari, itu tadi terbagi dari 4 bagian, ya. Karena Tuhan mau kasih unjuk kepada kita. Kedengaran suaranya? Oke, naikin lagi. Oke. Tuhan mau kasih unjuk kepada kita, saudara-saudari, ya. Tadi kan ayat 1 sampai 4, terus 5, ayat 6 sampai 7. Nah, yang di kuningin itu adalah yang membuat aliran Tuhan lancar. Kalau ayat 4 tadi peralihan, saudara-saudari, ya. Ayat yang kuning-kuning ini membuat lancar. Ini 1 dari ayat 2 sampai 12, saudara-saudari, ya. Dan Anda ngelihat hal-hal yang membuat kita jadi terhambat aliran kuasa Tuhan adalah yang kata-kata biru. Yang paling banyak adalah di atas aku, seteruku, ya, seteruku, aku. Yang ayat 6 sampai ayat 8, mereka. Benar ya? Tetapi ayat yang membuat kita lancar adalah Allah, firman-Nya kupuji, Allah aku percaya. Apakah hasilnya, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tadi sebelumnya, wah mereka mau membunuh aku Tuhan. Tapi sekarang dia bilang, Allah, firman-Nya, maka kekuatan datang. Apa yang dapat manusia? Terus kemudian di ayat 9 sampai 12, engkaulah yang menghitung air mataku. Kau taruh, kau daftarkan, Allah, firman, Tuhan firman, Allah. Hasilnya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semakin kita berfokus kepada Allah, kepada Tuhan, kepada firman-Nya, semakin kita akan mendapatkan kekuatan. Semakin kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita, saudara-saudari. Oleh sebab itu, fokuslah kepada siapa Allah. Ya kan? Dia Allah yang di pihak saya, Dia Allah yang menampung air mata saya, Dia Allah yang firman-Nya tidak akan pernah gagal, Dia Allah yang setia walaupun saya tidak setia. Itu luar biasa, saudari. Ya, Anda punya Allah yang tetap setia meskipun kita tidak setia. Nah, jadi kita fokus pada siapa Allah. Ketika Anda fokus pada siapa Allah, maka Anda akan menjadi luar biasa, saudari. Ini saya tulis, jangan menilai Tuhan berdasarkan masalah ataupun keadaan. Karena masalah bukan datang dari Tuhan. Namun, nilailah masalah berdasarkan siapa Allah kita. Amin. Jadi ketika Anda punya orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang mengkhianati kita, kita mulai bilang, hey, manusia boleh mengkhianati saya, tetapi saya tetap akan berdiri karena Allah saya setia. Jadi kita mulai melihat dan mendefinisikan keadaan kita berdasarkan siapa Allah. Dokter mungkin nggak bisa menyembuhkan saya, tetapi saya punya Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin, saudari. Kita mulai menilai masalah berdasarkan siapa Tuhan. Jangan menilai berdasarkan kita. Ya Tuhan, aku udah nggak sanggup apa kok Tuhan kasih begini masalah lagi. Anda sedang melemahkan, mempermainkan emosi, kadang fokus pada diri kita. Aduh Tuhan, orang-orang pada jahat amat sih. Nggak ada yang nolong saya. Anda mulai berdiri teguh. Anda mulai perkatakan, hey, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia telah menulis aku di telapak tangan-Nya. Dia bukan hanya menulis, mengukir. Kalau diukir, itu nggak bakal bisa hilang. Anda nggak bakal bisa hilang di tangan Tuhan. Dia yang berkata dalam Yohanes, katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau tanpa pertolongan dan tanpa menjadi orphan, jadi yatim. Artinya Anda selalu diperhatikan, saudari. Ya, jadi inilah Tuhan yang kita punya, saudari. Tuhan yang luar biasa. Anda melihat, jadi ini yang harus kita fokus. 4 hal ini kita harus fokus. Ganti reaksi emosi dengan reaksi iman. Hargai firman dengan memilih percaya, mendeklarasikan, dan menghidupinya. Karena Anda tahu Anda dihidupi oleh firman. Lalu Anda bersandar pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu akan memberikan favor, perkenanan kepada Anda.
Anda tahu itu, walaupun keadaan sepertinya berbeda, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya, dan karena kasih dia akan favor, Tuhan akan di pihakku. Kalau Tuhan di pihakku, Roma katakan, siapa yang bisa melawan aku? Kemudian Anda fokus pada siapa Allah, bukannya siapa musuh kita, apa masalah kita, siapa diri kita, bukan, tapi siapa Allah. Jadi itulah yang akan mengalirkan kuasa Tuhan, kita menerima kuasa Tuhan. Tetapi sebaliknya, ini yang menghambat. Ketika kita merasa sendiri, dipermainkan dengan perasaan, kita fokus pada kedagingan, manusia dan kedagingannya, kita membesarkan emosi perasaan kita, dikendalikan, dikontrol perasaan. Bahkan iman kita pun kita kontrol pakai perasaan, pakai, ini kalau kita jadi semangat, pasti itu ada iman. Anda punya roh iman yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi ada, percaya, maka kamu akan melihat. Jangan fokus pada skenario yang buruk, saudari. Nah, ini semua saudara, kalau Anda melihat bahwa yang menerima kuasa Tuhan, prinsip ini adalah sesungguhnya prinsip pohon kehidupan. Kalau Anda melihat di sini, Yesus adalah pohon kehidupan. Ini gambaran Yesus sebagai pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan adalah, kalau Anda bayangkan pohon yang kayak begini besar, ini saudara-saudari ya, bahwa Anda rantingnya, ranting yang mana? Kita nggak tahu, mungkin ranting yang kecil, yang hanya di situ doang. It's okay. Ketika badai datang, bukan kekuatan ranting, tetapi kekuatan pohon. Benar nggak? Kekuatan pohon yang akan memegang itu. Ketika Anda punya kebutuhan, musim semi, musim dingin, musim panas, ada kebutuhan yang berbeda-beda, maka bukan Anda yang kekuatan, kehebatan Anda yang akan mempertahankan Anda, tetapi apa yang dialirkan dari pohon kehidupan ini, dari akarnya, melalui batang, lalu sampai kepada ranting, sehingga ranting-ranting itu tetap bisa bertahan, bertumbuh, maka mereka jadi indah, saudari. Benar? Dan saudara-saudari, ketika Anda melihat pohon, saya akan katakan, lalu Anda melihat, wow, pohon itu indah. Anda melihat sebagai satu kesatuan, tetapi keindahan itu diperlihatkan oleh ranting-ranting juga. Artinya apa? Anda itu memperlihatkan keindahan Tuhan ketika Anda ditanam di pohon kehidupan. Kalau Tuhan mau Anda memperlihatkan keindahannya, kemuliaannya, masa dia nggak alirkan? Segala sesuatu yang Anda membuat Anda memperlihatkan keindahan Tuhan. Jangan takut dengan hal-hal yang lain. Pak, keadaan saya susah. Jangan takut, justru di tengah kesulitan itu, ranting ya semakin berakar kepada Tuhan. Kita jadi cangkokan, saudari. Ya, cangkok itu makanya kadang-kadang dibikin supaya dikasih tanah, diikat supaya melekat, gitu, saudari. Ya, terus kadang supaya bertumbuh digoreskan rantingnya, kan, benar nggak? Digores dulu, dibuang kulitnya, baru akarnya bisa tumbuh. Kadang-kadang masalah itu membuat kita makin dekat sama Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita bukan yang undang masalah. Tetapi kita melihat masalah dari siapa Tuhan. Nggak perlu takut dengan masalah itu. Asal kita tahu, ini dia yang Tuhan Yesus lakukan. Dia telah mencangkok kita ke dalam pohon kehidupan yang atau dia sendiri. Sehingga hidup Anda adalah tentang dia. Iman Anda pun dialirkan dari dia. Jadi Anda bisa tenang. Percaya Anda pun juga dialirkan. Anda jangan biarkan ada hambatan aja, maka aliran Tuhan tuh makin lama makin lancar. Mungkin ada hambatan gak langsung, gak apa-apa. Tetapi nanti semakin Anda menyadari hambatannya semakin hilang, arusnya dari Tuhan semakin lancar. Maka Anda akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudari.